Halo ya Bunda, selamat datang di Mediasi Medikids Edukasi, podcast yang membahas seputar kesehatan anak bersama para ahli. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang vaksin sebelum berangkat haji atau umroh bersama dengan tenaga medis profesional yaitu Dokter Ika. Apa kabar nih dok, kira-kira sejauh ini? Oh ya, terima kasih sebelumnya Mbak Lintang. Untuk saat ini sih alhamdulillah baik ya. Oke, sibuk apa nih selama kita tidak jaga klinik? Apakah ada kesibukan lain? Untuk sementara sih kesibukannya jaga-jaga klinik aja. Kalau di luar jaga klinik sih nggak ada sih untuk saat ini. Oke, berarti jaga klinik di Medikids yang notabene hari Kamis sampai Sabtu ya dok ya? Iya benar sekali. Oke, kita hari ini tuh membahasnya tentang vaksin meningitis untuk haji dan umroh nih dok ya. Kira-kira nih dok, sebenarnya kenapa vaksin itu penting nih untuk haji dan umroh? Oh ya, sebelumnya terima kasih ya pertanyaannya. Jadi mungkin untuk ayah-ayah, bunda-bunda di rumah juga sebelumnya alangkah baiknya kayaknya kita menyatukan pendapat dulu ya kayaknya tentang definisi dari vaksin itu sendiri. Mungkin di luar sana kayak masih banyak nih persepsi-persepsi tentang vaksin. Apa sih bedanya vaksin sama imunisasi? Iya, Kan saya udah diimunisasi nih dok waktu kecil. Emang harus vaksin lagi waktu gede. Nah, jadi untuk vaksin itu sendiri adalah suatu tindakan memasukkan antigen ke dalam tubuh yang dimana setelah dimasukkan antigen ke dalam tubuh itu diharapkan nanti akan terbentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, misal nih nanti kita mau vaksin meningitis ya, diharapkan kita nanti setelah vaksin meningitis itu kita bisa kebal terhadap penyakit meningitis kayak gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya tentang ini ya. Kenapa penting ya untuk vaksin meningitis sama untuk haji dan umrohnya? untuk haji dan umroh dulu untuk ya. haji dan umrohnya ya, nih. kenapa harus vaksin? Betul. Jadi kenapa harus vaksin? Itu yang pertama. Itu untuk mencegah penularan penyakit lintas negara. Nah, kita kan tahu tuh kayak negara-negara misal nih kayak di Afrika atau di Arab itu ada penyakit-penyakit endemis, contoh kayak di Arab misal penyakit meningitis, terus untuk di Afrika ada yellow fever. Nah makanya kita perlu banget nih untuk vaksin itu sendiri. Nah yang kedua alasannya untuk melindungi individu yang sedang perjalanan, baik itu perjalanan umroh, untuk terjadi atau terpapar infeksi. Nah, walaupun nanti misal nih amit-amit ya sampai waktu kita perjalanan umroh itu terpapar penyakit, diharapkan untuk gejalanya nanti nggak sampai parah gitu. Oh, jadi lebih ke preventifnya ya dok ya? Iya benar. Sama yang ketiga juga yang paling penting beberapa negara, contohnya ya khususnya Arab lah ya, karena kita kan membahas haji sama umroh, itu mewajibkan untuk orang-orang yang datang ke Arab untuk dilakukan vaksinasi gitu. Berarti ibaratnya bisa dibilang wajib ya dok ya? Wajib. Kalau kita mau ke daerah Arab gitu ya? Iya, syarat wajib. Oke, jadi apakah hanya jenis vaksin itu aja yang diwajibkan bagi jamaah haji umroh atau ada lagi nih dok sebenarnya? Oh iya, untuk jenis vaksin ya, sebenarnya jenis vaksin untuk orang dewasa ini banyak nih. Mungkin ayah-ayah, ibu-ibu di rumah cuman tahu kayak vaksin untuk anak kecil. Nah, sebenarnya vaksin itu ada banyak. Nah, jadi ada untuk anak, ada untuk dewasa. Nah, khususnya untuk vaksin jamaah haji dan umroh itu dari pemerintah Arab di tahun 2025 itu sudah mengeluarkan kayak syarat wajib untuk haji itu ada 3 jenis vaksin. Yang pertama itu vaksin meningitis, yang kedua itu vaksin COVID-19 itu dikhususkan untuk para lansia usia lebih dari 65 tahun sama orang-orang dengan komorbid. Nah, maksudnya komorbid itu kayak misal nih ada yang menderita darah tinggi, hipertensi, gula darah gitu atau penyakit ginjal atau penyakit jantung itu diwajibkan untuk vaksin COVID-19. Terus yang ketiga itu ada vaksin polio. Itu untuk yang haji. Nah, berarti kalau banyak ya, Dok ya? Kalau yang umroh beda lagi nih. Kalau umroh cuma 2 aja. Nah, satu yang pertama meningitis, yang kedua polio gitu. Jadi kalau haji 3, kalau misalnya umroh 2 gitu ya. Benar sekali. Tapi secara garis besar sama-sama meningitis dan polio tuh yang wajib ya, Dok ya. Kalau misalnya
COVID-nya mungkin emang ke haji. Itu sampai sekarang, Dok? Sampai sekarang. Oh, oke. Jadi mungkin sedikit nih, Dok, sedikit dijelasin kira-kira kalau misalnya meningitis dan polio itu apa sih, Dok, gitu? Oh iya. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada tahu ya, mungkin udah sering denger nih Iya, benar. meningitis, polio, Iya. cuman nggak ngerti ini penyakit tentang Penyakit apa. Iya, betul. Jadi untuk yang pertama meningitis ya. Ya. Untuk meningitis itu sendiri definisinya adalah suatu peradangan yang terjadi pada selaput otak dan saraf tulang belakang. Oke. Nah, jadi otak kita ini dilapisi sama selaput. Nah, selaputnya itu namanya meningens. Nah, jadi peradangan di selaput menings dinamakan meningitis gitu. Nah, jadi untuk meningitis ini sendiri penyebabnya itu sebenarnya banyak banget. Ada bakteri, virus, sama jamur. Tapi paling sering itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria meningitidis. Nah, untuk penyebarannya sendiri itu seringnya melalui droplet itu kayak misal nih kita ngomong atau bersin kena orang gitu atau misal pakai alat makan bersama gitu. Nah, itu pasti dari droplet itu ya, Dok? Dari droplet seringnya. Nah, kalau polio? Kalau polio ini adalah suatu penyakit menular sebenarnya yang disebabkan oleh virus polio. Yang dimana virus polio ini dia itu menyerang sistem saraf. Nah, karena dia menyerang sistem saraf, itu nanti gejalanya tuh kayak lumpuh gitu-gitu. Berarti sama-sama dengan gejala dari saraf ya, Dok? Iya, berkaitan sama saraf semua. Semuanya. Makanya ini sangat penting ya, Dok ya. Iya, benar sekali. Karena akan mempengaruhi saraf-saraf kita. Iya. Kalau yang di meningitis itu fokusnya apakah di otak, Dok? Apa bisa sampai melumpuhkan juga sebenarnya? Kalau untuk meningitis, gejalanya yang paling terlihat yang paling berat nih ya, biasanya bisa sampai gangguan status neurologis, maksudnya tuh kayak ada kejang atau pingsan, bisa sampai penurunan kesadaran kayak gitu. Berarti sama-sama penting dan berbahaya ya, Dok? Iya, benar. Kalau misalnya untuk mengatasinya, baru kita harus vaksin ya, Dok ya? Iya, salah satunya vaksin. Gitu. Berarti jadi ngomong-ngomong soal itu, sekarang klinik Medikit itu udah buka layanan juga nih, Dok ya, layanan vaksin, meningitis, dan polio. Didukung oleh tenaga medis yang profesional pastinya, dan peralatan yang memumpuni. Jadi ayah bunda di rumah jangan ragu lagi dan percayakan aja proses penting ini pada klinik Medikit. Dan mungkin ya, Dok ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada baiknya kita break dulu sebentar ya, Dok ya, dan melanjutkan pembahasan yang sangat-sangat seru ini tentang meningitis, polio, dan vaksin untuk yang mau haji umroh ya, Dok ya, di segmen berikutnya. Oke. Kembali lagi di Mediasi, Medikids Edukasi. Wah, kayaknya pembahasan kita tentang vaksin ini seru banget nih, Dok ya. Pasti ayah-ayah bunda di rumah juga banyak nih yang bertanya-tanya, apalagi yang mau umroh, yang mau haji, pasti banyak banget bertanya, kenapa sih kita tuh harus vaksin gitu? Kenapa vaksin meningitis ini menjadi sesuatu hal yang diharuskan sebelum kita mau umroh gitu? Kebanyakan kan yang saya tahu nih, Dok, juga kalau misalnya dari travel atau yang lain-lainnya itu minta untuk sebelum berangkat haji dan umroh itu vaksin dulu gitu. Cuman kadang kita nggak tahu nih, Dok, kapan sih waktu pastinya dan jangka waktunya itu berapa lama. Kan kadang ada ya, Dok ya, vaksin itu yang ketahanannya berapa lama atau kayak idealnya berapa lama. Apakah untuk berangkat haji dan umroh ini ada waktu tertentu nih, Dok, kapannya sebelum berangkatnya gitu? Oh iya. Berarti jangka waktu menuju vaksin untuk umrohnya. Umrohnya sama umrohnya. Iya, betul. Ya, untuk pemberian vaksin untuk jamaah-jamaah umroh dan haji itu sebenarnya maksimal banget nih 2 minggu sebelum keberangkatan. 2 minggu, oke. Kalau sebelum itu malah bagus lagi, misal 1 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum malah lebih bagus. Pokoknya maksimal 2 minggu lah, nggak boleh lewat dari 2 minggu. Efeknya apa nih, Dok? Nanti untuk jangka panjang kah atau hanya untuk ketika umroh atau gimana tuh efeknya kalau lebih dari 2 minggu? Kenapa harus 2 minggu ya? Kenapa maksimalnya 2 minggu? Jadi itu terkait sama pembentukan antigen di dalam tubuh. Nah, jadi kayak ini kan misal
seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk vaksin itu sendiri kan dia itu memasukkan antigen tertentu ke dalam tubuh. Nah, antigen meningitis sama, anggaplah antigen meningitis sama polio dimasukkan nih ke dalam tubuh. Nah, terus untuk perkembangannya sampai dia membentuk antibodi di dalam tubuh itu minimal banget 2 minggu. Jadi kalau misalnya kita kurang dari 2 minggu sudah berangkat, udah di Arab misalnya nih, antigennya belum terbentuk, ya tetap berisiko kan untuk terjangkit penyakit itu gitu loh. Jadi sebenarnya sama juga ya dok? Iya, benar. Sama juga bohong karena pembentukannya itu di 2 minggu itu. 2 minggu minimal. Oke. Kadang soalnya ada nih dok yang baru inget nih ternyata belum gitu, ternyata hamil seminggu. Nah itu justru agak berbahaya ya dok ya? Berbahaya sebenarnya ya, kalau sudah kelewatan kayak gitu ya mau nggak mau ya, tapi tetap harus divaksin. Tapi tetap ya nggak apa-apa? Tetap divaksin, cuman dari kitanya aja paling kayak edukasi bahwa ini sebenarnya memang harus 2 minggu. Jadi kalau misal nih amit-amit di sana ternyata tertular penyakit itu ya sudah resiko lah intinya. Jadi memang ada baiknya ada 2 minggu itu tadi. Iya benar banget. Misal nih dok, kalau misalnya kan tadi kan hamil sebulan sampai 2 minggu. Kalau hamilnya lama lagi nih, hamil 2 bulan gitu, itu bisa nggak atau kelamaan? Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, berarti mungkin ini untuk notes ayah bunda di rumah, bahwa itu jangan lupa ya dok ya, dari 1 bulan sampai 2 minggu tuh. Kalau lebih itu malah nanti amit-amit di sana kenapa gitu ya dok ya. Terus sebenarnya nih dok, ada efeknya nggak sih dok setelah kita vaksin itu? Ada nggak efek di badan kita? Apakah demam kah atau sakit badan kah? Kayak kan kadang kalau yang anak-anak kecil ini kan ada yang agak sensitif ya dok ya, bahkan yang orang tua juga ada yang sensitif. Ada nggak sih secara umumnya gitu? Efek samping dari pemberian vaksin ya, efek samping dari pemberian vaksin, khususnya vaksin meningitis sama polio. Sebenarnya setiap kita memasukkan antigen asing ke dalam tubuh ya pasti kemungkinan akan terjadi efek samping. Nah, cuman untuk efek samping pada umumnya biasanya sih paling ya nyeri atau bengkak atau kemerahan di bagian area vaksinnya. Misalnya kan kita vaksin nih, anggaplah di bahu kan, di lengan paling nanti rasa-rasa nyeri, bengkak atau kemerahan di bagian area suntikan aja gitu. Berapa lama tuh dok? Palingnya sehari 2 hari aja. Sehari 2 hari. Berarti agak tetap ada efek sampingnya ya? Kemungkinan, cuman kembali lagi sistem imun orang kan beda-beda. Kalau misalnya memang dia lagi fit, bisa jadi nggak ada efek samping gitu. Jadi memang balik lagi ke badan masing-masing. Ya, benar. Cara mengatasinya nih dok, misalnya yang terkena efek samping tadi, ada kan yang memang kadang sampai demam gitu kan, terus yang misalnya bengkaknya lumayan, itu ada nggak mengatasinya tuh gimana tuh? Oh ya, kalau misalnya efek sampingnya berupa bengkak, nyeri, terus kemerahan di bagian area bekas suntikan, itu bisa kok kita berikan kompres dingin. Kompres dingin loh ya. Kompres dingin ya? Dingin atau air biasa. Seringnya itu sih masyarakat masih bingung nih. Kalau misalnya bengkak, kompresnya dingin atau panas. Masih bingung nih. Jadi sebenarnya yang dianjurkan itu adalah kompres dingin, karena ini kan bengkak nih, peradangan. Kalau misalnya kita berikan kompres panas, sama aja tambah beradang. Jadi kompresnya kompres dingin atau air biasa aja. Nah terus kalau misalnya orangnya ada keluhan demam atau misalnya ada nyeri kepala, mual, muntah, ya nggak masalah sih, bisa diberikan obat-obatan demam, contoh kayak paracetamol atau ibuprofen gitu. Dan itu tuh biasanya bisa kita beli di apotek-apotek aja dok ya? Bisa, boleh. Dan itu kan pasti nanti biasanya ada yang berangkat umrohnya itu juga ke anak-anak ya dok ya. Makanya tadi saya tanya, kayak anak-anak ini kan kadang sensitif gitu kan. Nah ini juga mungkin ada yang di rumah ayah bunda tuh juga pasti penasaran banget nih dok, sebenarnya vaksin ini nih aman gak sih dok untuk yang anak-anak dan lansia mungkin ya dok ya, yang sama-sama imunnya itu berbeda sama usia yang dewasa atau remaja gitu. Apakah ini tuh aman untuk usia-usia yang rentan tadi dok sebenarnya? Oh iya, untuk pemberian vaksin sendiri sih sebenarnya nggak ada kontraindikasi ya untuk usia, misalnya anak kecil atau orang dewasa atau ibu hamil, sebenarnya tidak ada kontraindikasi. Boleh aja kalau misalnya memang pada saat pemeriksaan. Nah itu tadi pentingnya, pada saat pasien datang ingin rencana vaksin, kita nggak cuman hanya kayak nanya, oh mau vaksin ya langsung divaksin, enggak. Kita harus lakukan pemeriksaan dulu. Nah, jadi screening awal ya dok ya? Screening awal, meliputi tanda-tanda vital, terus nanti saya akan melakukan anamnesis. Anamnesis itu banyak lagi nih, terkait misal nih sebelumnya apakah pernah nggak nih orangnya nih divaksin terus
alergi misalnya. Iya benar, Nah, terkadang tuh. gitu-gitu. Tapi ada nggak sih dok memungkinkan kalau memang dia bisa alergi dari vaksin tersebut dok? Bisa, Bisa mungkin di aja. usia yang rentan atau nggak menentu nih? Tidak menentu. Oke. Jadi masing-masing orang beda gitu. Oh, ada nggak sedikit tipsnya dok? Maksudnya tuh kayak, oh ini ternyata dia rentan, itu ada ciri-cirinya nggak dok? Nggak Nggak ada ada sih, ya? nggak Nggak ada. ada. Berarti kita baru tahunya ketika itu Setelah setelah itunya. divaksin. Tapi aman nggak sih dok sebenarnya? Nah, maka dari itu kita balik lagi nih pada Mm-mm. saat sebelum melakukan vaksinasi Oh, kita harus benar-benar nanya. ya Nanti ya ada ya 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 ya. kuesionernya tuh. Mm-mm. Jadi meliputi kayak apakah ada riwayat alergi, apakah misalnya nih pasien sedang hamil atau Mm-mm. sedang mengkonsumsi obat-obatan yang efeknya menurunkan sistem imun. Jadi banyak tuh nanti list pertanyaannya yang di mana semua pertanyaan itu harus terjawab dan harus jelas. Kalau Oke. misalnya itu nanti sudah jelas, sudah ya aman lah. Mm-mm. Baru kita vaksin gitu. Berarti penting banget screening awal ya dok Iya, ya? pasti Screening screening awal, awalnya itu. screening awal dan setelah pemberian vaksinnya Pemberian juga vaksinnya. penting tuh. Oh, kenapa tuh dok kalau setelahnya tuh? Apakah Nah, ada listnya lagi iya, atau gimana ada tuh? lagi tuh. Jadi yang penting sebelum sama sesudah kan, Iya, sebelum kan sebelum pelaksanaan tadi. sama sesudah. Mm-mm. Nah, jadi kan untuk setelah penyuntikan vaksin itu kan bisa ada kemungkinan untuk terjadi alergi tadi. Iya benar, Nah, alergi tadi. Makanya untuk orang-orang yang mau vaksin, kita sarankan setelah vaksin tunggu dulu di sini Oh, oke. selama kurang lebih 30 menit. Itu Oke. sambil kita evaluasi apakah ada tanda-tanda alergi, misal nih kayak tiba-tiba sesak napas, kejang atau bahkan pingsan. Nah, Itu kalau mungkin kan ya dok ya? mungkin itu kan salah satu ciri dari orang yang alergi vaksin itu. Nah, Terus? tapi ya balik lagi kalau misalnya memang belum jalik nih, Iya, misal benar, terjadi hal seperti itu, benar. dari kita tetap harus ada menyediakan kayak obat-obatan emergensi lah, pokoknya disiapkan lah sudah gitu. Oke. Tapi sedikit dok, sebelum screening tadi kita yang pasien ini yang mau vaksin, apakah nanti kita perlu mengkonsumsi sesuatu atau ada pantangan sih dok sebenarnya? Sebenarnya tidak ada sih. Nggak ada ya. Jadi screeningnya memang ketika kita datang di poli umumnya atau tempat vaksinnya ya dok ya. Oke, berarti lumayan ya dok ya. Ternyata vaksin meningitis itu nggak sesimpel kita datang vaksin udah selesai gitu. Ternyata nggak bisa yang sesimpel itu. Ternyata seru banget nih dok masalah meningitis ini, karena itu ayah bunda di rumah pasti nggak tahu ternyata meningitis itu sesuatu hal yang penting. Itu satu ya dok ya. Saya mungkin sedikit nih merincikan satu penting. Dua, penting juga di screening awalnya ketika vaksinnya dan setelah vaksinnya. Kita nggak bisa tiba-tiba selesai kita pulang tuh nggak bisa ya dok ya. Dan itu cukup tidak semua mungkin tenaga profesional itu mengetahui hal tersebut, dan kita pun yang awam juga tidak tahu nih dok gitu. Jadi ini informasi baru untuk ayah bunda di rumah pastinya tuh dok. Jadi cuman kayaknya kalau saya yang banyak nanya nggak seru nih dok. Jadi mungkin nanti ayah bunda yang di rumah bisa kita list ya dok ya pertanyaan-pertanyaan ini yang udah masuk ke kita nanti, jadi nanti ada segmen Q&A nih dok. Itu dari ayah bunda di rumah. Jadi dok siap-siap untuk menjawab pertanyaan ayah bunda di rumah. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kembali lagi di Mediasi, Medikids Edukasi. Nah, kita sebelumnya kan udah bahas-bahas dari saya nih dok, tanya-tanya dan beberapa sedikit sharing dari dokter. Jadi kita masuk ke sesi Q&A nih dok. Q&A ini kita udah sebarin di Instagram, di Instagramnya Klinik Medikids. Nah, dari beberapa yang masuk nih, sebenarnya lebih ke banyak ya dok ya. Udah kita sortir nih yang penting nih, yang mungkin tadi tidak tersampaikan kan dok ya. Jadi mungkin langsung aja dok, dari yang pertama itu dari Uswatun Hasanah. Dok mau tanya, vaksin meningitis dan polio itu bisa dilakukan dalam waktu bersamaan atau harus ada jeda waktu beberapa hari nggak dok? Oh ya, berarti untuk pemberian vaksin meningitis sama polio ya. Jadi untuk kedua vaksin itu sebenarnya boleh aja diberikan di waktu yang bersamaan. Nah jadi mungkin kita ini sedikit ya, sharing sedikit. Jadi untuk vaksin itu kan sebenarnya dia terbagi menjadi dua jenis. Ada vaksin hidup, ada vaksin mati. Nah untuk meningitis dan juga polio ini, dua-duanya itu termasuk vaksin mati. Nah jadi kalau misalnya vaksin mati itu tidak masalah disuntikan di hari yang sama gitu. Begitu juga vaksin hidup. Nah
Syaratnya adalah kalau misalnya vaksin hidup disuntikannya bersamaan dengan vaksin hidup juga gitu. Di hari yang bersamaan jarak 28 hari. Oke. Tapi kalau ini nggak apa-apa Nggak dong, apa-apa, sama-sama. Oke, bebas. jadi sekali datang pasien atau tadi yang dari followers itu mau datang langsung meningitis dan polio bisa ya? Bisa di kiri sama di kanan. Berarti kalau bengkak kiri dan kanan. Iya, dua-duanya bengkak. Tapi nggak apa-apa nggak dok? Tapi sebenarnya apakah polio juga efeknya jadi bengkak juga? Bisa jadi, Bisa cuman jadi. ya tetap aja kan Balik lagi ke antibody masing-masing ya dok. Oke, berarti jawabannya bisa datang datang untuk vaksin bersamaan. Iya benar. Lanjut nih dok, ada juga pertanyaan dari @Abdul Salim. Mohon infonya dok, praktik vaksin meningitis dan polio di Medikids dari hari apa aja dan jam berapa? Sama untuk praktiknya dilakukan sama tenaga medis profesional nggak sih dok? Wah, profesional nggak dok? Profesional jelas dok. Nah itu kapan tuh dok bisa dilakukan di Medikids? Untuk sekarang di klinik Medikids itu kita bisa melakukan vaksinasi khusus untuk umroh sama haji itu hari Kamis sampai Sabtu di jam 16.00 sampai 21.00. Oke. Dan pendaftarannya juga di jam 4 ya dok ya? Iya. Bisa sampai jam 4 sampai jam 8:30. Oke. Berarti ini nanti sama dokter langsung? Iya jelas. Sama dokter langsung. Yang dokternya adanya di hari Kamis dan Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Kayaknya terakhir nih dok ya, dari Akila Alika. Mau tanya dok, kalau ada kasus anak di bawah 11 tahun yang mau berpergian ke luar negeri, termasuk umroh atau haji, apakah bisa disuntikan vaksin meningitis dan polio tadi dok? Oh iya. Mungkin ini sering bikin bingung ya, agak rancu. Karena kan anak nih, anak kan apalagi di zaman sekarang itu rata-rata udah dapat vaksin yang sesuai dengan guideline IDAI sama dokter anak biasanya. Nah jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang di bawah 11 tahun yang mau umroh itu nggak masalah disuntikan ulang untuk meningitis. Nah sama polionya juga nggak masalah. Sedikit nih dok, mau tanya sedikit. Ini kan juga anak-anak tuh ada vaksin polio ya dok ya? Iya. Imunisasi polio, iya, benar. Itu apakah beda dok sama vaksin polio yang ini? Untuk vaksinnya sih sebenarnya kalau yang anak tuh kan ada yang diminum ya, ada yang oral, ada yang suntik. Nah, kalau yang untuk vaksin yang haji sama umroh ini yang suntik gitu. Oke. Karena pastinya ya dok ya, ayah bunda di rumah ini pasti bingung. Anak saya kan sesuai tadi guideline udah nih polio ada sendiri, itu sesuai dengan jadwal. Nah kok di sini kalau kita mau pergi pasti bertanya, loh kan saya sudah nih dok, anak saya sudah gitu. Tapi itu harus tetap dilakukan ya dok? Iya, soalnya itu nanti terkait sama penerbitan sertifikat vaksinnya. Nah, jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda di rumah itu melakukan vaksin di klinik atau di rumah sakit yang bekerja sama gitu kan, itu nanti kerjasamanya tuh terkait sama penerbitan vaksin itu tadi. internasional vaksinnya. Nanti mereka bawa untuk bepergian itu tadi ya? Untuk bepergian itu tadi. Oke, berarti memang beda ya dok ya? Antara imunisasi polio dengan vaksin polio itu tadi. Iya, soalnya beberapa itu juga ada yang udah tanya-tanya ya dok ya, di Medikids itu kayak bisa nggak untuk vaksin di sini meningitis atau gimana, tapi anak saya masih kecil nih dok, dan udah polio misalnya, ada yang udah imunisasi, apakah sama atau berbeda? Jadi terjawab ya ayah bunda bahwa sesuatu yang berbeda, yang satu imunisasi polio, yang satu adalah vaksin polio ya dok ya, yang mana itu penting untuk dibawa ketika mau berangkat haji dan umroh. Oke, wow, seru banget nih dok. Ternyata untuk vaksin ini ternyata penting banget nih. Mungkin ya sedikit untuk ayah bunda tadi Medikids udah bisa melakukan vaksin meningitis dan polio di klinik kami dari hari Kamis sampai hari Sabtu di jam 16.00 WITA sampai jam 21.00 WITA juga. Jadi jam 4 sampai jam 9 bersama profesional ahli yaitu Dokter Ika yang sudah tersertifikasi untuk vaksin meningitis dan polio. Jadi mungkin itu ya dok ya, obrolan sedikit tentang vaksin sebelum berangkat haji atau umroh. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya dok ya, baik ayah bunda di rumah, baik saya sendiri dan teman-teman di rumah, itu ternyata penting untuk dilakukan sebelum bepergian. Jaga diri, jaga keluarga, dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis saat dibutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan terus belajar bersama kami di Mediasi, Medikids Edukasi. Dadah. Makasih ya dok. Oke.